Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu diberi kewarasan, waras hati dan waras pikiran. Karena kalau tidak waras hati dan waras pikiran, kita tidak akan bisa membedakan mana sebuah kebenaran, mana sebuah kesalahan. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, memang sejak awal ketika Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini menyatakan siap dan berani tes DNA di channelnya Pada Suka TV, saya tidak begitu kaget dan juga tidak mengapresiasi, karena banyak teman-teman, mohon maaf kalau beda pikiran, banyak teman-teman yang mengapresiasi terhadap keberanian dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi yang berani untuk tes DNA dan hasilnya ini dipublis. Ya, karena sejak awal saya sudah menduga bahwa seandainya Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini hasil tes DNA-nya adalah C, walaupun ini mustahil, mustahil, tidak mungkin, maka dia, Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi dan kelompok-kelompoknya, tentu dari klan Ba'alwi, mereka tambah merasa jumawa. Mereka tambah merasa didaya bahwa memang mereka keturunan Nabi. Dan seandainya hasil tes DNA dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu G, yang mana kalau hasil tes DNA-nya itu G, ini berarti sudah jelas terkonfirmasi tidak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan orang Arab pun tidak, dan juga sekaligus tertolak dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka akan, atau Pak Agus ini akan ngeles, mengeluarkan banyak alasan yang intinya dia tetap kekeh menganggap bahwa dirinya itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang saya pradugakan beberapa hari yang lalu sebelum hasil tes DNA-nya Pak Agus ini keluar, ini jadi kenyataan. Terbukti di dalam akun Facebook dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, dia menuliskan sebuah tulisan yang intinya kalau kita teliti itu adalah hanya ngeles saja, hanya alasan saja supaya dia tetap diakui oleh orang awam sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lebih jelasnya kita lihat tulisan dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Jadi akun Facebooknya, kalau teman-teman ini ingin tahu tulisannya, ketik di Facebook Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Baru saja saya menerima hasil tes DNA saya yang ternyata
haplogrupnya G, sama dengan kebanyakan hasil tes habaib Ba'alawi. Nah, kita dapati hasil tes DNA dari sejumlah sampel yang dikaitkan dengan keturunan Nabi, antara lain G, Hashimi, Yordan, juga ada sebagian Ba'alawi. Ini saja sudah merupakan pengelesan dari Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, ya. B, sebagian Ba'alawi, dan O, keturunan Wali Songo seperti Kiai Haji Ali Badri dan kawan-kawan. Ya, ini Ba'alawi, ya Ba'alawi saja, habaib saja, jangan mencampur adukkan dengan hasil tes DNA keturunan Wali Songo. Jauh berbeda, Pak. Jauh berbeda, ya. Dan tulisan Anda, mohon maaf, ini menunjukkan bahwa Anda tidak paham masalah tes DNA, sebagaimana yang sudah berkali-kali diterangkan oleh Pak Dr. Sugeng. Jadi antara O dengan G itu jauh berbeda, Pak. Kalau G itu jelas bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang termasuk orang Arab pun tidak, ya tidak. Tapi G itu jelas-jelas adalah keturunan Yahudi Khazar. Tapi kalau O berbeda lagi, Pak, ya berbeda lagi. Jadi jangan mencampur adukkan antara hasil tes DNA Anda G dengan hasil tes DNA keturunan Wali Songo yang hasilnya beda, itu beda. Menyimpulkan bahwa haplogrup J adalah satu-satunya HG DNA keturunan Nabi yang sah adalah hal yang tergesa-gesa. Ini sekali lagi kalimat yang dilontarkan oleh Pak Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ini adalah sebagai pengeyelan dia, ya, sebagai pengelesan dia, bahwa nyata-nyata hasilnya G, tapi tetap sepertinya, tanda kutip ya, sepertinya kalau kita lihat narasi kalimatnya, dia kekeh menganggap bahwa dirinya itu bisa jadi keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Ya, walaupun hasilnya G, padahal kalau hasilnya G nggak mungkin sebagai keturunan Nabi, bahkan orang Arab pun tidak, termasuk orang Arab pun tidak, gitu loh, ya. Jadi orang awam jangan tergesa-gesa lah. Sekali lagi, kepada semua pihak yang secara sepihak memaksakan tujuan bahwa keturunan Ba'alawi dan otomatis keturunan Wali Songo yang haplogrup O adalah rungkat. Jadi sekali lagi ini mencampur adukkan hasil tes DNA keturunan Wali Songo dengan klan Ba'alawi. Ya, kalau G itu jelas, ya Pak, kalau G itu jelas rungkat. Kalau O enggak, kalau G hasilnya G jelas rungkat. Rungkatnya apa? Jelas tidak sebagai keturunan Nabi, dan juga tidak sebagai keturunan Nabi Ibrahim, dan juga tidak termasuk orang Arab. Ini loh, ya. Kok nggak paham-paham sih Pak Agus ini? Saya mengajak mereka bersabar sampai seluruh proses penelitian ini tuntas. Loh, penelitiannya itu semuanya sudah tuntas sebenarnya, Pak. Ya. Sejak dulu, sebelum 2 tahun ini sudah tuntas sebenarnya. Ya. Penelitian nasab para habaib itu sudah tuntas, terkonfirmasi bukan keturunan Nabi. Anda saja yang kurang update mungkin. Kok suruh bersabar? Bersabar nunggu apa? Nunggu lebih rungkatnya Ba'alawi apa? Ya. Jadi sudah tuntas sebenarnya. Ya, penelitiannya itu. Ya. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tesisnya sudah jelas. Ya, dari berdasarkan referensi-referensi kitab nasab abad ke-4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini sebenarnya sudah cukup
cukup menuntaskan nasabnya Ba'alwi sudah cukup. Terbukti tidak ada dari pihak Rabithah Alawiyah ini yang bisa membuat antitesis untuk menandingi tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Pak. Ya. Kemudian kelompok Anda tidak percaya dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Akhirnya diperkuat lagi dengan pemaparan Profesor Menasim Ali. Beliau ahli filologi, di perkuatan itu, oh ternyata memang para habaib itu terkonfirmasi bukan keturunan Nabi, orang Arab pun juga bukan. Kemudian ya masih tidak percaya, Pak, golongan Anda. Ya, hasil penelitiannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak percaya. Ya, kemudian dengan pemaparan ahli filologi Profesor Menasim Ali juga ditolak. Akhirnya ya tes DNA dan tes DNA hasilnya real, bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah game over, Pak. Ya, sudah game over sebenarnya. Kenapa Anda mengatakan sabar menunggu penelitian ini tuntas? Seolah-olah Anda ini tetap kekeh mengatakan, mengklaim diri Anda itu kemungkinan sebagai keturunan Nabi. Padahal jelas-jelas G loh, Pak. Ya, jelas-jelas G ya. Itu loh. Mari saling menghargai catatan keluarga masing-masing sampai akhir. Jadi para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, jadi Yahudi tetaplah Yahudi. Ya, bagaimanapun dalil yang dilontarkan kepada orang Yahudi sejelas apapun, mereka tidak akan menerimanya. Karena memang itu sudah watak Yahudi. Dan Ba'alwi hasilnya G, artinya mereka bukan keturunan Nabi, tapi Yahudi Khazar. Sejelas apapun dalil kita lontarkan kepada mereka bahwa mereka bukan keturunan Nabi, segamblang apapun keterangan dengan disertai referensi-referensi kitab nasab kita lontarkan kepada mereka, karena memang wataknya Yahudi adalah kekeh, ya, nggak mau sadar, ya begini sampai kapanpun itu. Sampai kapanpun. Dan seandainya walaupun ini mustahil, Nabi masih hidup mendatangi mereka, wahai klan Ba'alwi, wahai para habaib, Anda itu bukan keturunanku, mereka tidak percaya, Pak. Nggak percaya. Mungkin mereka mengatakan, itu bukan Nabi, itu jin dan lain sebagainya, karena memang watak mereka begitu. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah mengapresiasi sekali ketika ada Habib yang berani tes DNA dan hasilnya dipublis, karena watak mereka ya begitu, selalu ngeles ya, dan terbukti kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.